Selamat malam semuanya. Selamat sore Romo. Selamat sore. Jadi prayer pada hari ini saya mengambil sebuah simbol yang sangat simple. Ada ulat ulat lalu makan daun. Itu sebetulnya masa prapaskah ketika kita mencoba memamah apa yang perlu bagi hidup kita. Lalu ulat ini akan jadi apa? Kepompong. Dari kepompong jadi itu kalau nggak dibantu ayam. Maka itu adalah proses metamorfose. Dari masa prapaskah sampai ke masa paskah harus ada metamorfose yang kita alami. Amin. Amin. Harus ada perubahan rohani yang signifikan yang harus kita yakini ada dalam hidup kita masing-masing. Amin. Amin. Metamorfose. Maka kalau makan kita butuh apa? Yang urutannya makan itu apa? Awal-awal kalau kita makan restoran ya. Appetizer. Appetizer. Ya. Harus dibakar api ya. Selama 40 hari setelah Paskah Yesus menampakkan diri pada para murid. Setelah Paskah 40 hari disebut apa? Ayo appetizer itu ringan, cepat itu ya. Ascension, kenaikan Yesus ke surga. 50 hari setelah Paskah disebutnya Pentecost ya. Ini pemahaman dasar. Maka apa yang kita ingin renungkan adalah Yohanes bab 21 ayat 15 sampai 19. Silahkan dibuka. Boleh buka cellphone tapi jangan Facebook ya. Cuma Injil, Bible-nya. Amin. Izin khusus ya. Gembalakanlah domba-dombaku. Ini bacaan yang kita pakai pada minggu ketiga masa Paskah ini ya. Kisahnya apa? Kisahnya gembalakanlah domba-dombaku. Kisahnya adalah Petrus ya. Petrus itu ditanya oleh Yesus berapa kali? 3 kali. 3 kali ya. Do you love me? Do you love me? Terus yang ketiga, do you love me? Gitu ya. Petrus itu buta huruf tapi punya semangat berkobar-kobar. Siapa yang dari Surabaya? Yang dari Surabaya ada bahasa yang disebutnya bonek ya. Bonek istilah dari apa? Bondo nekat. Bondo nekat. Bondo itu modal, nekat itu ya nekat. Pokoknya modal nekat aja. Lah Petrus ini modal nekat, bondo nekat, bonek. Karena apa? Dia buta huruf yang pertama. Lalu dia sebetulnya sungguh-sungguh yang penting semangat. Maka dalam pelayanan ini lebih baik avail. Karena itu memberikan rahmat berlimpah. Jangan menunggu ability dulu. Amin. 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 Yang penting mau. Yang penting mau. Soalnya apa? Banyak yang mampu tetapi tidak mau. Ini yang pertama. Petrus itu yang penting mau. Ya, pokoknya nekat. Saya jadi Romo juga nekat loh. Dia tahu. Dia jadi juru bicara para murid yang lain. Pokoknya dia itu kalau ada sesuatu Yesus menanya, siapakah kamu? Petrus langsung jawab. Mungkin dulu kalau ada mic, Petrus langsung rebut mic-nya ya. Gitu ya. Lihat Yohanes 13 ayat 37. Lihat apa bunyinya. Apa? Silakan dibaca Yohanes 13 ayat 37. Baca. Mama. Ini lama sekarang. Ini jangan update status ya. Ini buka Bible ya. Yohanes 13 ayat 37 apa? Kata Petrus Kata Petrus. kepadanya, Tuhan, mengapa aku tidak dapat mengikuti Engkau sekarang? Aku akan memberikan nyawaku bagimu. Aku akan memberikan nyawaku bagimu. Ini adalah cara Petrus meyakinkan Yesus. Why can I follow you now? Aku dapat memberikan nyawaku kepadamu. Lalu buka Matius 26 ayat 33.
terus. Petrus lagi apa? Petrus menjawabnya, biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-sekali tidak. Biarpun mereka semuanya tergoncang iman mereka, tetapi sekali-kali aku tidak akan tergoncang. Amin. Nah, ini saking berkobarnya Petrus. Karena apa, Yesus ketika mau masuk Yerusalem menderita, lalu Petrus mengatakan biarpun semuanya itu tergoncang, dia membandingkan dirinya dengan murid-murid lain. Aku tidak akan tergoncang. Ada apa di sana? Ada apa di sana? Kesombongan. Ya, nanti kita akan melihat blocking God's grace, ngeblok rahmat Allah itu ada banyak bentuk. Apa yang dilihat tadi? Maka Petrus itu berdiri paling dekat dengan Yesus, pas dieluk-elukan, naik keledai masuk itu ya. Lalu Petrus pasti berdiri, kita bayangkan, berdiri yang paling dekat. Mungkin dia juga ingin menarik talinya, karena pada Yesus itu kan, wah, Jesus is the King, Jesus is the King. Lalu kalau ada orang yang sukses, kita berdiri dekat-dekat. Oh ya. Kalau ada orang sukses, Yesus dulu naik down, maka banyak orang pengen deket. Wah, semua mengeluk-elukan, ngelempar baju mereka tengah jalan supaya apa? Jalannya kayak red carpet. Bener. Iya. Chinese theater. Lalu daun palma, wah itu lambang, sungguh-sungguh ya. Nah, karena apa? Yesus baru yang bagus-bagusnya. Tapi kemudian ketika pas diadili, Petrus berdiri paling jauh. Kamu kenal dia? Enggak. Dia temanmu loh. Bukan. Kamu lihat beragam kamu bersama-sama. Ah, ngaco aja. What are you talking about? Cocok. Iya, gitu kan ya, 3 kali ya. Maka kukuruyuknya 3 kali ya. Gak tahu di Indonesia ada jamu jago itu ya. Apa dari Bible ya dia inspirasinya. Berdiri sejak jamu jago 1918. Jamu jago. Maka Petrus ini dosanya disebut apa? Petrus dosanya disebut menyangkal Yesus, ya. Ini beda dengan dosanya Yudas, disebutnya betrayal, ya. Pengkhianatan, pengingkaran, ya. Ya. Maka ketika 40 hari Yesus menampakkan diri setelah Paskah, Yohanes 21 ayat 7, itu Tuhan. Lalu Petrus cepat-cepat mengenakan bajunya. Karena apa? Karena apa? Petrus mengenakan bajunya? Ya karena nelayan. Nelayan itu harus ngirit baju, ya. Maka dia cepat-cepat, itu Tuhan, langsung dia mengenakan pakaiannya, langsung terjun menuju ke Yesus itu ya, penampakan di danau Tiberias. Lalu ini pertanyaan yang mulai personal. Apakah engkau mencintai aku? Lihat ayat 15, ayat 16 dan ayat 17. Ya. Yohanes 21 tadi. Yohanes 21 ayat 15, 16 dan 17 ya. Maka ketika ditanya itu hatinya sedih. Bukan karena Yesus meragukan, menyaksikan, bukan pula untuk ngetes atau lip service. Ini khas budaya di sini. Kalau I love you itu jarang dipakai di Indonesia. Ibu bapak saya nggak pernah mengatakan I love you Pak, I love you Bu. Malah ibu saya, oh dengkulmu. Tapi kalau di sini sama anak itu kan I love you, sweetheart, itu kan biasa ya. Anda melaksanakan kultur itu di sini? Kalau ingat. Kalau ingat ya. Tapi sungkan enggak pas belakangnya. I love you gombal. Karena tapi kultur di sana nyaris dengan kita. Kultur Yahudi itu nyaris dengan kita, Asia ya. Jadi ketika apakah engkau mencintai aku? Itu pertanyaan yang jarang sekali dipakai. Orang sini
you love me? Yes. Yes. Terus ketemu, I love you. I love you. I love you. Gombal. Kalau budaya di sini, ya. Tapi kalau ini kultur Asia, ketika orang bertanya, Tuhan bertanya kepada muridnya, pasti ada sesuatu yang krusial. Pasti ada sesuatu yang sangat-sangat penting, sehingga sampai bertanya soal yang personal. Apakah engkau mencintaiku? 3 kali. Ya, maka Petrus sedih bukan karena Yesus meragukan, menyaksikan, bukan pula untuk ngetes, tapi cinta yang sejati membuatnya sangat kecil di hadapan Tuhan. You know everything, Lord, that I love you. Pertama jawabannya kencang. Petrus, do you love me? Yes, Lord, I love you. Yang kedua, Petrus, do you love me? Yes, Lord, I love you. Yang ketiga, Petrus, do you love me? You know everything, I love you. Karena apa? Petrus bergerak dari kesombongannya. Pengalaman Petrus setelah Yesus bangkit adalah apa? Pengalamannya menyangkal Yesus 3 kali. Padahal sebelumnya dia berkuar-kuar, dia bersumpah, I will lay down my life to you. Aku akan berikan nyawaku Tuhan untukmu. Jangan sampai kamu menderita. Lalu Tuhan Yesus mengatakan, get behind me. Kamu ikut di belakang. Maka menjauhlah daripadaku Tuhan, sebab aku ini orang berdosa, kata Petrus. Iman Petrus ini luar biasa bagi kita. Cinta ilahi itu sekaligus tremendous, sekaligus passionate. Tremendous, menakutkan. Tetapi pada saat yang sama adalah mengagumkan. Pernah merasa kecil di hadapan Tuhan? Saya selalu merasa kecil di hadapan Anda. Karena memang kecil. Karena memang kecil. Sering saya, wah dunia itu tidak adil Tuhan. Tapi pas kalau ada apa? Sama. Ada apa yang apa jalannya harus nunduk itu, saya nggak perlu gini. Saya deng. Saya lomba apa yang yang 2 tiang terus tengahnya dikasih ini terus gini-gini apa? Oh, ya. Tiang. Bingo. Limbo. Saya paling menang. Limbo. Kalau kan di sini makin diturunin lah ya. Yang gede, yang tinggi itu pasti sudah susah bayangin ini. Tapi tetap saja Mas ya. Nah, ayo muter-muter gitu ya. Cuma berkatnya itu doang orang pendek. Takut, kecil, tidak pantas, tetapi sekaligus kagum akan kasih Tuhan. Barusan saya WhatsAppan sama kakak saya, mbak saya. Dulu dia suster, lalu dia for some reason melepaskan susternya karena dulu dia kepala sekolah SD sekaligus suruh belajar BK di Atma Jaya. Lalu overwhelmed gitu, akhirnya dia salah satu diambil, maka tidak lagi jadi suster. Nah sekarang dia sedang ada relationship dengan teman SMP-nya. Lalu ngapain? Ya sudah, pokoknya ini kapan-kapan aku bisa pulang berkati. Kamu nggak usah kasih stipend. Malah nanti aku nyumbang kamu. Nah gitu kan. Kamu nggak usah belikan tiket pesawat macam-macam itu ya. Lalu dia tuh lama-lama cerita, aku tuh seneng sama dia, tapi aku minder. Minder tahu ya? Minder itu inferior. Pernah Anda merasa minder pada pasangan? Enggak ya. Pernah enggak sama yang pasangan itu sebelumnya kan, wah aku minder ya. Apakah aku pantas ya mencintaimu? Padahal itu kalau dipikir wah bagus dah, aku doakan. Pokoknya kalau ini aku doakan. Humble. Ya memang mungkin Tuhan jawab
doa-doaku, Tul, dia panggilnya aku Tul gitu. Ya wes, ya sudah pokoknya aku doakan. Tapi dia minder, sungguh-sungguh minder. Padahal cowoknya ini dulu anak ketua lingkungan, itu kakak kelas, dulu saya ngajarin saya jadi missioner. Orangnya itu juga lebih minder daripada kakak saya. Wah, minder ketemu minder. Maka cinta yang murni otomatis membuat minder. Kecuali pasangan ya, weh, kamu itu dapat aku untung ya. Kamu itu harus bersyukur gak dapat aku. Wow, banyak cewek yang antre panjang gitu ya. Gitu Dius. Apa? Merasa minder pada kekasih nggak benar. Merasa minder pada kekasih, ya. Untuk aku ya. Ya. Dulu Arif tidak minder pada Betsy. Betsy yang minder pada Arif. Oke, ya, cinta yang ilahi. Petrus mengalami dia berkobar-kobar, sungguh dia kagum pada Yesus. Tapi saat yang sama, Tuhan, depart from me, I am a sinful man. Jauhlah Tuhan, aku ini gak pantas kamu kasih, gak pantas kamu pilih sebagai first pope. Ya, maka ini cinta ilahi. Ya. Bagi kita, cara Allah mengerjakan rahmatnya dalam diri kita luar biasa. Tapi ada sesuatu yang bisa menghalangi kita ngeblok rahmat Allah yang bekerja. Yang butuh waktu berapa lama untuk beralih dari pertanyaan tentang barang lalu lebih peduli pada orang. Tapi berapa yang kejadian sebelumnya yang kira gitu? Kecil 10 tahun 10 tahun baru bisa proses merubah mindset ini soal rohani. Soalnya apa? Kalau kita tidak punya state of mindset, kita akan sama juga dalam tindakan. Pernah mendengar ya, hati-hati dengan apa yang kamu pikirkan. Soalnya itu akan menjadi kata-kata. Hati-hati dengan kata-kata, itu akan menjadi tindakan. Hati-hati dengan tindakan, itu akan menjadi kebiasaan. Hati-hati dengan kebiasaan itu akan menjadi karakter. Dan hati-hati dengan karakter, itu akan menjadi destiny. Apalagi? Ya. Ini sudah panjang ya, saya ingat-ingatnya aja sulit, apalagi buatnya. Maka mindset itu harus diubah sejak awal. Tadi mengatakan 10 tahun 10 tahun akhirnya bisa mengatakan kamu tidak apa-apa. Soalnya kalau yang lebih ini ya, dulu saya suka guyonan ya. Ada pendamping sekolah minggu di Semarang itu jatuh dari sepeda motor. Lalu semuanya berkumpul itu gimana kakinya gimana. Lalu saya nanya, sepeda motornya baik-baik aja dah. Motul irang genah, motul itu ngaco. Tapi saya guyon. Tapi mindset itu perlu waktu yang sungguh-sungguh bersifat personal. Tiap dari kita punya waktu yang kita butuhkan untuk mengubah mindset. Dan itu harus doa. Tanpa doa, nothing. Amin. Doa lagi ditambah dengan mati raga, Anda puasa, itu semakin cepat Anda membutuhkan untuk berpindah dari mindset satu ke mindset yang lain yang sesuai dengan Tuhan kehendaki. Amin. Maka rajin-rajin berdoa. Rajin-rajin berdoa, rajin-rajin merenung. Rajin-rajinlah untuk yang pertama mengisi mindset sejak awal. Soalnya sekali pikiran ini negatif, sekali pikiran ini jelek, itu mempengaruhi cara Anda berpikir, baik Anda
terhadap diri sendiri maupun terhadap orang lain. Ya, pikiran, the power of mind. Pikiran itu bisa mengubah Anda, tapi juga bisa merusak Anda. Secara rohani luar biasa kekuatan pikiran, mindset kita. Maka semuanya berasal dari mindset, bergantung dengan mindset. Ada sebuah ajaran gereja yang disebutnya 7 dosa pokok, dosa mematikan ya. Ingat apa aja? Apa? Pray. Oh, pray itu libur deh. Pride, oke ya. Anger, envy, gluttony, sloth. Dua lagi ya. Sloth sudah, sloth. Jealous, envy. Ya. Last, satu lagi. Greed, oke ya. Greedy. Singkatannya gas LPG, GASELPG. Gas LPG. Greed, anger, sloth, envy, lust, pride. Greed itu serakah, rakus, ya. Rakus itu pasti bukan miliknya, lalu diklaim sebagai milik dengan cara apapun. Itu berdosa, ya. Anger, marah. Petrus mengatakan, kamu marah tapi jangan sampai berdosa. Marah sehat itu ada. Kalau marah yang tak terkontrol itu pasti nggak sehat. Secara pribadi pasti tidak damai. Lalu pasti nanti kata-katanya Kotor. kanan kirinya kena. Ya, marah ya. Maka ada pelajaran terbaik adalah renang. Katanya ya, saya nggak tahu kata siapa ya. Renang itu kaki kanannya kena, pokoknya tendang kanan, kanan kiri juga kena semua. Nah, ini kalau marah ya. Ponakan saya, cewek 1 baru TK, itu kalau marah, nggak ada yang bisa menenteramkan, namanya Ellen. Kalau diboto mau, tapi kalau marah didiemin aja. Terus bahkan mamanya itu pernah dijambat, ditarik rambutnya, gitu ya. Kalau marah, saya kalau marah diem. Lalu orang bertanya, Romo lapar? Iya. Nggak beda-bedanya. Anger, sloth apa terjemahannya? Males, laziness. Hati-hati. Laziness itu bisa dalam bentuk positif. Oh, aku sudah tahu. Ini godaan. Ya. Envy. Hati-hati dulu pernah ini ya, Katekismus mengajarkan mengapa envy itu juga deadly sin. Karena apa? Dari envy itu kita pasti lihat tuh. Judgment, prejudice. Dan ini ngeblok rahmat Tuhan. Ya. Kalau envy pasti mulut ini gatel untuk ngomong sesuatu yang jelek terhadap orang yang sukses. Paling dia nyogok. Ya, di sini nggak ada nyogok ya. Di Indonesia itu paling dia nyogok. Oh, pantesan lah dia gitu. Pantesan dia. Cocok. Ya. Lalu last apa? Nafsu ya, jelas. Lalu pride, nanti kita akan soal pride. Ini yang tampaknya menjadi akar, dari akar ini menjalar kemana-mana. Lalu yang paling ngeblok rahmat Tuhan. Gluttony apa? Rakus. Makan tapi pokoknya apa tapi beda dengan greed ya. Kalau greed kan serakah, rakus. Kalau gluttony itu makan tapi tidak terkontrol. Kumpul nggak kumpul yang penting makan. Bener ya. Kalau di Indonesia kan makan nggak makan yang penting kumpul itu kan. Orang Indonesia pindah ke Amerika dibalik peribahasanya. Kumpul nggak kumpul yang penting makan.
Di rumah nggak ada pembantu. Dan di rumah nggak ada pembantu ya. Kalau di Indonesia tuh makan nggak apa-apa, yang penting kumpul. Lalu di sana itu ada ngopi, sebetulnya, tapi yang penting kumpul, keluarga kumpul, maka socialize itu kan ya. Nah orang Indo yang pindah ke Amerika dibalik, kumpul nggak kumpul, yang penting makan. Ini ya. Ada Romo siapa dulu bercerita. Makanan enak itu sebetulnya cuma sampai leher. Setelah leher itu rasanya sama, bahkan nggak ada rasanya. Jadi hati-hati. Ini cuma di lidah enaknya itu. Ada Romo siapa yang mengatakan ininya? Romo Lukas ya. Ya. Romo Lukas mengatakan itu ya. Enaknya itu ya cuma di sini. Kita kenyang itu ya nyem-nyem lah. Ini kalau dilatih tidak bisa makan ini. Ini pride ya. Apa yang terkenal di Amerika? To be proud of Nah, ini siapa ini? Paman Sam. Pride, being proud of American gitu ya. Pride. Yang penting adalah ini, karena sungguh-sungguh negara adik kuasa. Nah saya mau sharing dulu. Ini pride saya dulu. Tercepat lulus master. Termuda tulisan masuk di opini Kompas. Ini di seminari, siapa yang masuk Kompas duluan berarti dia sungguh-sungguh wow, masuk dalam jajaran para penulis Kompas. Dan saya termuda tulisan masuk di opini Kompas. Cek di internet, di googling, nama pers saya Tulus Sudarto, nggak pakai Gregorius ya. Lalu di sana tulisan-tulisan Kompas saya ada. Dulu saya bangganya minta ampun. Wah, saya jalannya sampai gitu. Kalau saya bangga tinggi kan lebih tinggi kan ternyata. Mudah. Arnold suasana seger. Termuda tulisan masuk di opini Kompas. Opini itu sesuatu yang nasional. Siapa yang sudah masuk opini Kompas, wah, itu berarti derajatnya naik otomatis. Dulu saya termuda sebelum jadi Romo, loh kok masuk Kompas? Romo saya, wah hebat Tulus, wah. Kalau teman-teman saya beda, Tulus jajaki, traktir. Bedanya Romo sama frater ya. Kalau Romo, wah selamat gitu ya. Frater, yuk kapan? Mie ayam. Maka saya itu sudah belajar di seminari. Orang yang memuji saya itu, wah hati-hati. Tiba-tiba ada maksud, Romo, Pak, los, yuk jajan mie ayam, lapar, apa nggak kasihan ya teman-teman yang lapar, padahal habis makan. Lalu menulis 4 buku di usia baru 33 tahun, 4 buku sudah tulis. Ini pride saya, dulu sungguh pride ya. Lalu membantu 2 teman penulisan skripsi. Sementara saya harus bikin skripsi sendiri. 2 teman saya itu kalau nggak selesai skripsinya, dia harus out, nggak jadi Romo. Maka saya jadi korban. Tiap Sabtu itu buat mereka berdua, pagi jam 9 sampai jam 11. Namanya dulu Koko. Lalu yang sisanya namanya Hadi. Mereka sekarang jadi pastor. Sungguh-sungguh jadi pastor kepala. Wah luar biasa. Seringkali dia angkat kepala, aku langsung gue kalingan orang, kamu enggak, dulu skripsi itu yang bantu siapa? Ya. Teman saya ini kurang ajar, dia pastor kepala, lalu pulangnya itu, Tul, kapan kamu pulang? Besok. Bawa oleh-oleh dong. Maka
ini adalah pride yang saat itu saya sungguh-sungguh, wah, akhirnya apa? Dulu uskup saya ingin menyekolahkan saya doktoral di Nijmegen. Nijmegen tahu ya? Aku aja nggak tahu, malah kalian di Belanda untuk ambil doktoral, dan sungguh-sungguh saat itu I deserve it. Karena apa? Aku kan sudah kerja keras. Ini buah dari kerja kerasku mendapatkan. Wah, silahkan sekolah doktoral. Dulu di luar negeri, kalau Romo dikirim luar negeri, pestanya 7 hari 7 malam. Benar, wah. Lalu macam-macam. Tapi last minute, I failed. Saya gagal. Waktu yang saya punya hanya 1 bulan, lalu rebutan untuk dapat scholarship itu dari Filipina sama Indonesia, itu rebutan cuma 2 yang diambil. Lalu saya yang berdiri tegak jatuh. Sangat sakit. Tapi di saat stres itu sungguh-sungguh Tuhan itu berkarya. Sekarang saya bisa katakan, dulu gombal itu buat the itu ya, seperti itu ya, buat ini ya, macam-macam, sangat banyak pikiran mereka, dan saya sungguh-sungguh itu, bahkan saya sendiri tidak bisa melihat hal positif dalam diriku sama sekali. Itu masa-masa stres. Akhirnya uskup saya mengatakan, ini ada tawaran untuk jadi chaplain di Amerika, tapi kamu punya waktu seminggu. Tapi aku nggak punya tenaga lagi untuk bertukar pikiran. Akhirnya kalau dulu kan, kamu belajar di, oke, Bapak Uskup, saya punya bayang seperti ini. Tapi pas ketika disuruh jadi chaplain untuk ini menggantikan Romo Heru, it's up to you. Saya tidak semangat benar. It's up to you, Bapak Uskup. Lalu dalam waktu seminggu dikirim data ini, here I am. Di sini 3 bulan pengen pulang. Saya email Bapak Uskup, boleh saya pulang? Kalau minta pulang ya pulang. Padahal pas berangkat itu, wah Romo Ambrik. Di Semarang itu diajarin makan makanan internasional ya, jeruan, pizza, macam-macam itu. Lalu kan saya bingung, garpu kan ada banyak ya, garpu kecil, garpu gede. Lalu diajarin makanan Jepang juga diajarin, Romo kalau ngiris ini steak itu jangan sampai nyolot Romo. Ya, macam-macam diajarin. Teman-temanmu diganti. Wah, sampai di sini. Lu kok nasi goreng? Wong Jawa. Sambal pete. Tapi saya berproses karena saya tidak minta untuk dikirim di sini. Amin. Tapi it's up to you. Dan saya baru belajar untuk mengedepankan kehendak Tuhan. Tadi ya yang 10 tahun ya waktunya ya. Pakai stres enggak? Enggak ya. Lalu bikin ya. Saya stres. Juru amat sana sini. Oh. Nah tadi aku habis minum soto Betawi, makan soto Betawi itu kenalan ya, namanya siapa? Yaya, gitu. Kirain ada engnya. Apa? Oh, oke, sorry ya. Habis itu kan, namanya yang saya harus tanya, kumaha kapan anjen, gitu kan? Kirain orang Bandung kan, Yayang itu kan orang Bandung. Lalu Cecep Gurbacep, apa-apa itu kan orang Bandung.
Presiden Rusia orang Hanoi itu ya. Gua baca. Jaja Miraja, namanya ada dua kata itu, orang Bandung. Dulu saya stres, sangat tertekan. Bahkan saya tidak bisa melihat apa yang baik dalam diri saya. Tidak bisa melihat bahwa, oh Romo, terima kasih, ininya, tulisan mana? Itu Romo bikin buku apa? Itu Romo itu yang buku ini ya, buku pertama saya tentang cara khotbah yang menggigit, ya. Romo itu kita pakai di paroki ini, masa? Khotbah yang menggigit itu Romo ini buku itu semuanya itu dipelajarin Romo. Nanti kita panggil Romo untuk jadi pembicara. Mau? Saya nggak ada selera, saya nggak ada minat untuk hidup benar-benar. Saya bahkan tidak tertantang untuk itu. Macam-macam, hilang semuanya, hilang, dilucutin sama Tuhan, dilucutin, pride ini dilucutin pelan-pelan. Karena apa? Tuhan ingin mengerjakan sesuatu yang baginya itu terbaik bagi saya. Di sini saya itu masih, waduh, aku kok nggak jadi dapat gelar PhD ya. Masih kecewanya masih. Itu kan kalau namanya ya Tulus Sudarto PhD. Wah. Itu kan. Lalu orang akan tanya, Romo dokter di mana? Oh, saya di Belanda. Kalau ceritanya kan sama aja. Romo saya ini di Belanda. Oh, kamu Belandanya mana? Bisa saya buat cerita-cerita itu kan? Tapi itu semua hilang. Saya ditampar sama Tuhan. Blocking God's grace, ngeblok rahmat Allah yang tidak bekerja lebih kuat dalam diri saya. Romo tugas di mana di Amerika? Wah, LA. Tapi ternyata anaknya itu ada di Rosemead. Romo LA-nya di mana? Waduh, mana? Ternyata Mantrepan. Tapi kalau yang nggak tahu saya jawabnya, Romo tugas di mana? LA. LA mana? Lenteng Agung. Saya sempat ketika saya mengatakan Romo tugasnya ke Amerika berangkat kapan? Mei. Maybe yes, maybe not. Tapi itu setelah saya bisa menyerahkan diri. Saya bisa terserah. Tapi sebelumnya sudahlah, nanti paling nggak jadi berangkat. Dulu katanya ada di sini mengatakan Januari berangkat. Data-data saya masuk bulan akhir Oktober. Lalu Januari berangkat gitu ya. Tapi ternyata kok enggak di ini. Lalu wah lama-lama ya enggak jadi berangkat. Tapi pelan-pelan Tuhan memulihkan saya. He restored me, my faith. Lalu akhirnya malah bisa guyonan. Sebelumnya itu kapan berangkat? Enggak tahu. Lalu saya nyalahkan ini Romo Heru itu nggak kasih tahu ya kapan. Romo Heru di sini tenang-tenang malah saya salahin. Karena saya pikiran-pikirannya sudah saking negatifnya, lalu semuanya itu negatif. Saya menyalahkan uskup saya itu malah nggak buat apa-apa. Harusnya dia kan email yang RDC ini tanya gitu ya. Enggak, kurang ajar. Pokoknya dulu setiap dosa, pikiran-pikiran jahat saya buat karena stres, nggak ada ininya. Tapi itu ternyata Tuhan pruning, memangkas yang tidak perlu dari saya. Terus kamu itu abdi, tapi kok kebanggaanmu lebih gede daripada pelayananmu. Malu saya. Tulus, kamu itu kecil-kecil, belum apa-apa, tapi kamu sudah minta glory, kemuliaan yang lebih besar daripada pekerjaanmu. Kelastima, shame to you. Kelastima itu bahasa Spanish. Kelastima. Maka ini sebuah pride,
sebuah proyek yang Tuhan itu pelan-pelan pangkas dari hidup saya. Tuhan itu pangkas. Kalau memangkas sakit, luka. Karena itu menimbulkan luka berdarah, luka nganganya. Kalau saya tidak terngangit ya, kalau saya tidak hati-hati untuk mengolahnya, kuat dalam berdoa, sudah dari dulu hancur. Hancur, mampus ya. Mungkin kalau saya tidak terbuka sama cara Tuhan, mungkin sudah jangan jujur gitu. Maka hati-hati pride yang disediakan oleh kultur Amrik ya, di sini hati-hati ya. Pertama, how long have you been? Ini pertanyaannya, kamu sudah berapa lama? Kalau kita bertanya ya, Tulus, kamu sudah berapa lama? Habisan, gitu ya, 8 tahun. Gak bisa. Kalau di sini orang cerita itu, I have been minister at that Paris for 25 years. Karena itu means something, berarti something, lamanya. Nggak tahu padahal dalam pekerjaannya ya cuma sederhana itu, tapi orang sini, how long have you been? Lama itu menentukan nilai, lama itu menentukan kualitas. Ini orang sini ya, how long have you been? Jadi ini, itu menentukan kualitas. Ini ukuran yang di sini ya. How long have you been? Jadi Romo baru 8 tahun. Wah, sudah macam-macam. Maka ini cara kultur Amerika mendidik, hati-hati ya. Lalu speak up till you get what you want. Speak up, pokoknya speak up. Ini ya kulturnya ya. Lalu yang ketiga, excuse me, how old are you? Ini soal umur di sini itu menentukan. Ternyata 37 nanti Oktober itu nada, nothing. Kamu umurnya berapa? 37. Oh, you are still young. Padahal di Indonesia 37 itu wah, kok sudah terlalu tua ya. Soalnya apa? Di sini tuh orang awet muda semuanya. Umur 90 masih ngedrive. Nggak tahu nabrak apa-apa tapi ya. Ini hati-hati, pride yang disokong oleh kultur. Nanti pride ini bisa ngeblok rahmat Tuhan. Ya, pilih jadi orang Amerika apa jadi orang Katolik? Malah tenang nih. Bener, yang bener. Pilih jadi orang Katolik apa jadi orang Amerika? Katolik. Dua-duanya. Nah, ini ada yang disebutnya nilai Injili. Kerendahan hati bukan poor self image, bukan gambaran diri yang miskin. Wah, aku itu kok nggak bisa apa-apa ya. Nah, ini bukan kerendahan hati. Kamu nyanyi ya? Wah, saya itu nggak bisa nyanyi. Ini poor self image. Kamu pelayanan, saya itu nggak bisa apa-apa. Dan ini bukan kerendahan hati, ya. Awas. Setan itu bisa bergerak dengan bendera baik. Kita seolah-olah kerendahan hati, tetapi bisa juga sebentuk kesombongan. Nah ini bisa, ya. Ini. Lalu bukan feeling bad about ourselves, rendah hati, ya. Kalau Anda merasa I do feel bad about myself, nah, itu bukan kerendahan hati. Maka ini nilai Katolik, nilai Injilnya ya, sangat berlawanan dengan kultur Amerika yang dibangun lewat banyak hal. Bukan sekedar diam. Kalau orang Indonesia diam berarti disebutnya
Mengalah. Diam itu emas. Apa? Silence is golden. Lalu silvernya apa? Silvernya adalah duct tape. Bisa. Daktif kan yang buat plastik itu abu-abu kan warnanya. Maka Tuhan Yesus mengatakan cerdik seperti ular, lalu Tulus. Tulus. saya nulis titik-titik ya. Tulus. Saya seperti berpati. Saya seperti berpati. Saya itu ragu, Yesus kok kenal namaku ya. Ini pride lagi loh ya. Hati-hati. Maka ada nilai Injil, lalu nilai kultur, jangan dipertentangkan, tapi hybrid. Ambil apa yang perlu dari nilai Amerika, tapi seperlunya saja. Karena yang lebih utama adalah Tuhan mendidik kita dengan nilai-nilai Injil. Iya. Ya, misalkan, wah kita harus speak up. Di sini demokrasi, apa-apa harus semuanya jelas. Wah, jangan. Ini bahaya, ya. Soalnya apa, dalam gereja Katolik ada bagian-bagian yang tidak boleh tahu. Misalkan pengakuan dosa. Romo, dosanya dia itu apa Romo? Ini demokrasi Romo. Romo harus kasih tahu kita supaya apa, kita bisa mendidik dia Romo. Dalam komunitas supaya bisa adjustment Romo. Jempolmu. Ini keliru. Ini keliru. Ada nilai-nilai Katolik yang khas, tapi memang tidak kompatibel dengan kultur Amerika. Tapi nilai-nilai kultur Amerika bisa kompatibel mendukung nilai-nilai Katolik, nilai-nilai Injil, ya. Datang dari Indonesia tempat ini, wah, freedom of speech, pokoknya ngomong. Padahal orang Amerika ini freedom of speech-nya selalu ada respect. Sama orang lain itu berusaha untuk tidak offend, ya. Orang Amerika, orang bule ya, itu selalu encourage, tidak pernah discourage. Lah kita datang ke Amerika, wah, freedom of speech, yang penting ngomong. Entah benar atau enggak, yang penting ngomong. Nah ini yang keliru. Yang penting ngomong. Gosip juga ngomong. Lu pokoknya ini freedom of speech. Lalu offend, nyerang yang lain. Lah ini bukan Amerika. Ini Indonesia. Kesasar. Ya, maka ada sesuatu yang kita petik. Nilai-nilai itu yang sungguh-sungguh ada yang ngeblok rahmat Tuhan. Hati-hati, hati-hati. Ya. Banyak orang tanda petik menginginkan kita gagal, menginginkan kita itu tampak buruk dan kacau. Ya. Ini psikologi sosial. Kalau melihat kita sukses, mereka, oh nice, congratulations di depannya ya. Tapi di belakangnya, kok bisa ya? Tapi kalau kita gagal, itu mereka, wah, oh sorry buat sorry buat. Tapi di belakangnya, syukurin. Hore, gitu ya. Lalu, ini ya, bisa dengan tanpa sadar itu nakut-nakutin. Jangan gitu loh, gini loh. Oh pasti ini dulu, pada situ loh, jangan hati-hati loh. Kayaknya dulu pengalaman sini lalu ditakut-takutin juga semua berita-berita itu, sehingga keren ngempes. Karena apa? Secara psikologi ada sebuah keinginan orang lain gagal itu senang. Maka ini hati-hati. Ya. You must be strong. Selamat datang di Amerika. It's about power. Semua orang ingin menguasai yang lain. Disebutnya kultur dominasi. Maka di sini itu banyak license yang dibutuhkan. Ganti baut itu aja butuh license. Kau tahu ya. Ganti lampu ini butuh license. Kalau enggak, wah kacau balau. Soalnya apa? Memang kultur freedomnya di sini, nilai dignity ini sungguh dijamin oleh undang-undang. Lalu nanti kan taruhannya nanti
suatu enggak. Jadi peradilan. Lah, maka dibutuhkan license. Siapa yang boleh ngomong terhadap yang lain, ya? Itu. Hati-hati. Comfort zone di posisi yang membuat keputusan, bukan sebagai penerima keputusan. Hati-hati. Soalnya apa? Semua orang sungguh-sungguh kalau ada di posisi yang membuat keputusan itu paling enak. Enak. Godaan loh membuat keputusan. Saya membuat keputusan atas dirimu. Itu enak. Hati-hati. Tapi nggak enaknya, pokoknya menerima keputusan sangat tidak enak. Seolah-olah aku itu diignore. Sangat tidak enak. Sebagai Romo, saya yang paling tidak enak menerima keputusan. Doanya perlu bolak-balik. Dulu saya pengen membuat keputusan atas diri saya sendiri. Saya belajar doktoral. Lalu harus konsekuen kan? Tapi ternyata Allah mendidik saya dengan cara berbeda. Menjatuhkan saya down to earth. Cium tuh tanah. Lalu tanah artinya apa? Tanah? Humus. Humus, rich soil. Dari kata humus kita kenal kata humble, humility, down to earth. Jumat Agung kan Belajarlah something dari Tuhan, supaya dari bertobat. Allahmu, dari Yesusmu, yaitu down to earth. Maka kamu tidak ngeblok rahmat Allah. Egoismu kamu hilangkan. Egoismu dipangkas dulu sama Tuhan. Kebanggaanmu diambil sama Tuhan. Supaya apa? Down to earth. Humus. Humility. Humble. Luar biasa. Nilai Injil kita, ya. Maka sebuah conversion, mikrofon cuma satu. Artinya apa? Karena semua itu sungguh-sungguh ini kita melihat akhir hidup dari Petrus. Petrus mati tahun 67. Tertullianus itu mengatakan Petrus mati disalib. Eusebius pada masa penganiayaan oleh Kaisar Nero 64-67, Petrus mau melarikan diri dan keluar dari kota Roma, ya. Ini tahun-tahun ini anggap saja Yesus mati tahun 33, ya. Jadi karena ada penulis survei terbaru yang paling mutakhir sebetulnya itu 6 sebelum Masehi lahirnya Yesus itu, ya. Itu yang perhitungan yang mutakhir. Tapi karena itu sudah terlanjur penanggalan dunia, penanggalan Masehi, maka tahun 0 itu tahun Masehi, tahun lahirnya Yesus. Lalu 30 tahun Yesus itu pada usia 30 tahun di berkarya, lalu 3 tahun kemudian meninggal tahun 33. Maka Petrus mati tahun 67, 64-67 ada penganiayaan. Ketika Petrus itu mau melarikan diri lagi di luar kota, bertemu Yesus yang bangkit sambil gendong salib. Dia berpapasan. Petrus keluar dari kota Roma, Yesus dari arah sebaliknya bawa salib. Lalu Petrus bertanya, "O Vadis Domine, where are you going, Lord?" Tuhan mau kemana? Petrus mau lari, Tuhan Yesus balik membawa salib. Lalu Yesus menjawab, "Aku akan mati lagi di Roma. Aku mau disalibkan karena banyak muridku di sana." Lalu Petrus menangis, lalu balik ke Roma, dan di sana dia disalibkan. Dia tidak mau disalibkan seperti Yesus, tapi kepala di bawah. Kepala di bawah itu lebih cepat mati. Karena apa? Darahnya ngumpul di otak di kepala, ya. Pernah juga kepala di bawah? Saya bisa ngajarin sekarang. 3 menit, lalu mata saya akan menjadi merah, gitu ya. Lalu berbintang-bintang seperti itu, ya. Tapi yoga itu membuat tenang. Karena apa? Ketika metabolisme darah kita dibalik, ada sebuah metabolisme
kebalikan apa ya, encounter yang menggerakkan darah kita, lalu itu mengirim ke dalam otak ketenangan. Kalau saya stres, saya balik kepala, lalu kaki di atas. Romo, berapa kali sehari? Oh jangan, nggak usah bilang, berarti saya stres terus. Tapi itu bisa memberikan ketenangan. Namanya doa sadana. Ya. Lalu apa? I just try to stop thinking. Berhenti berpikir supaya apa? Hilang kemungkinan-kemungkinan berpikir buruk. Gangguannya saya itu paling berat negative thoughts. Wah, saya pengen sekali-kali otak, kapan kamu berhenti berpikir? Karena apa? Luar biasa. Maka Yesus memberikan second chance pada Petrus. Seperti kita, Tuhan juga memberikan second chance. Ada sebuah doa yang saya doakan, seolah-olah tidak ada tomorrow. O Spirit of counsel and understanding, O Spirit of joy and happiness, O Spirit of wisdom and truth, I want whatever you want. I want because you want. I want however you want. I want whenever you want. There is no tomorrow for me. In case. Itu doa saya. Minta come O Holy Spirit. Doa harian, ya. Maka tadi disebut Pope Francis, ya. Saya beli mug khusus dari ini biar setiap pagi saya ngopi sama Pope Francis. Pernah hilang 3 hari loh, saya bingung. Mugnya baru, ini gimana nih, siapa yang saya tanya sini? Ternyata ada yang pakai lalu ini tidak kembali. Wah, saya tuh, enggak, saya tuh mau Pope Francis setiap pagi ngopi sama saya. Ini idola saya, I like this guy. Tuhan tidak pernah lelah mengampuni kita. Namun, kitalah yang lelah memohon ampun pada Tuhan. Saya pengakuan dosa seminggu sekali. Tiap Rabu datang ke sana. Romo dosanya apa? Mestinya ada aja. Romo cari-cari dosa enggak? Enggak. Kok seminggu Romo? Supaya apa? Saya dijauhkan dari kerusakan rohani akibat pikiran-pikiran buruk. Dan itu bekerja. Pas stres, pas situasi sulit, semakin berdoa. Dulu saya tidak percaya. Ini apa sih, kok aneh-aneh ya. Tapi lalu saya ingat sepatu saya itu Nike. Just do it. Tidak hanya uang. Kok tidak hanya uang, just do it gitu ya. Just do it. Apa? Bisa. Lakukan just kan hanya duit kan uang kan, hanya uang. Just do it. Lalu terus dulu tahun pertama saya sebulan sekali pengakuan dosa. Saya katakan ini bukan karena pride, bukan karena sombong, tapi betul-betul karena saya butuh. Saya butuh. Lalu itu ternyata melindungi dari banyak kerusakan. Tahu ya bebannya imam itu apa? Bebannya iman itu apa? Imam itu apa? Bebannya Romo itu apa? Tahu? Tahu? Gak tahu? Oh masa? Ini pura-pura gak tahu ini. Tahu? Tahu? Bebannya apa? Mengapa tidak banyak yang pengen jadi Romo? Ada pressure psikologis dari banyak corner, dari banyak sudut. Romo itu nggak boleh pakai jeans, pressure 1. Romo kalau ngomong itu nggak buat sopan dikit, pressure 2. Romo kalau pergi itu nggak ngomong-ngomong, pressure 3. Romo kok kecil, pressure 4. Semua sudut bisa dilempar kepada Romo. Semuanya sudut, dan orang hanya membaca cuma luaran.
Orang membacanya luar, maka ini beban psikologis yang Romo terima setiap Romo, ya. Untung saya masih muda, ya. Ada sedikit apa? Bukan energi, apa? Ada sedikit auban. Auban, tapi bukan dalam arti stubborn, tapi yakinlah kalau kamu tidak pernah offense sama orang lain, Tuhan akan lindungi kamu. Nggak pelin-pelan. Nggak pelin-pelan. Kalau aku nggak pernah offense sama orang, pasti Tuhan berpihak. Meskipun banyak orang nggak berpihak. Amin. Saya nggak pernah offense sama orang lain, baik personal, sebagai tulus, maupun sebagai imam. Ya ini membahagiakan saya. Saya damai. Meskipun dicecar dari banyak hal, dicecar dari banyak sudut, tapi inilah, ya. Romo kok tetap senyum? Romo nggak punya masalah, ya? Dengkul. Romo kok tetap sehat, ceria terus? Romo itu nggak pernah sedih. Oh, belum tahu. Malam-malam saya nangis sendiri. Nggak usah butuh ember di kamar saya, ya. Kitalah yang lelah, mohon ampun. Saya nggak lelah, berusaha dan nekat senekat-nekatnya, ya. Lalu bertumbuh, ya. Bertumbuh itu dengan sendirinya, bukan dalam kontrol saya, tapi ternyata itu tumbuh pelan-pelan, ya. Just do it. Paul Francis mengatakan, do not lose hope, no matter what. Jangan pernah kehilangan harapan, karena apapun juga. Nah, ini ya. Stay cool. Ini foto Yesus saya yang saat ini, ya. Tulus, stay cool. Amin. Amin. Saya selesai dengan presentasi. Terima kasih semuanya. Maka semakin kita berdoa, kekuatan doa itu ilahi. Ketika kita mau berdoa, itu nilai ilahi. Amin. Amin. Ketika kita memilih untuk berdoa, itu nilai ilahi. Maka rahmatnya ilahi berdampak dan sungguh tumbuh di dalam hidup kita. Ada amin. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad.